Salam sejahtera buat kita semua dan selamat siang. Dengan saya Brian Nathanael Siombing, NPMS 1G018016. Saya dari Fakultas Pertanian, Teknologi Industri Pertanian, Universitas Bengkulu. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai artikel rekayasa bioproses. Adapun judul artikel yang saya bahas pada saat ini yaitu rekayasa bioproses produksi bioetanol dari hidrolisat pati sagu atau Metroxylon sp yang menggunakan Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoides pada kultivasi nirsinabung dan semisinabung. Penelitian ini ditulis oleh Supratmawati dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 2010. Yang melatar belakangi dilakukannya penelitian ini yaitu dikarenakan perkembangan kebutuhan energi yang dinamis di mana semakin terbatasnya cadangan energi fosil serta kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup yang menyebabkan perhatian terhadap energi terbarukan semakin meningkat, terutama terhadap sumber-sumber energi terbarukan dari sektor pertanian. Dan juga permintaan etanol dewasa ini terus meningkat seiring dengan penggunaan etanol sebagai bahan bakar nabati. Oke, selanjutnya adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mendapatkan teknologi proses produksi bioetanol yang produktif dan efisien melalui rekayasa bioproses produksi bioetanol dari hidrolisat pati sagu atau Metroxylon sp yang menggunakan Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoides pada kultivasi nirsinabung dan semisinabung. Baiklah, kita masuk ke metode penelitian. Yang pertama itu ada bahan dan alat. Bahan yang digunakan pada penelitian ini ada dua. Yang pertama yaitu bahan pembuatan hidrolisat pati sagu yang terdiri dari pati sagu, enzim amilase dan enzim amiloglucosidase. Lalu menggunakan bahan kimia yang terdiri dari CaCO3, HCl, NaOH, larutan iod, dan arang aktif. Lalu menggunakan juga PDA atau potato dextrose agar yang nantinya digunakan sebagai perkembangbiakan kamir. Lalu bahan yang kedua yang digunakan untuk kultivasi yang terdiri dari transelemen yaitu CuSO4 6H2O, lalu ada H3BO3, Ki, FeCl3 6H2O, ZnSO4 7H2O, lalu ada KH2PO4, K2HPAO 3H2O, MgSO4 7H2O, NaCl, dan CaCl2 2H2O. Lalu menggunakan larutan standar glukosa, etanol, dan aqueous. Juga ada kultur murni Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoides, juga NH4 2SO4 sebagai sumber nitrogen dalam media kultivasi etanol nantinya. Dan yang terakhir menggunakan fenol 5%, alkohol 70%, dan lampu spiritus. Untuk alat yang digunakan pada artikel ini yaitu gelas, shaker, toklap, desikator, oven, cakwan porselen, cakwan aluminium, kertas saring, timbangan analitik, penangas air, dan sebagai berikut. Bisa dilihat ya, cukup banyak. Baiklah, kita masuk ke tahapan penelitian. Ada 5 tahapan pada penelitian ini, yaitu yang pertama dilakukannya persiapan pati sagu. Setelah dilakukannya persiapan pati sagu, masuk ke persiapan substrat. Lalu yang ketiga ada penentuan konsentrasi sirup glukosa. Setelah konsentrasi sirup glukosa ditentukan, lalu dilanjutkan dengan variasi kondisi areasi kultivasi pada bioreaktor nirsinabung 2 liter. Lalu dilanjutkan dengan optimasi pengumpanan pada bioreaktor semisinabung 2 liter. Berikut adalah diagram alir proses produksi etanol menurut Wyman 2001
Yang pertama itu ada karbohidrat, dilanjutkan dengan hidrolisis. Setelah hidrolisis dilanjutkan dengan fermentasi, lalu penambahan etanol 10%, lalu dilakukannya dehidrasi, dan juga dilanjutkan dengan etanol 80%. Bila selanjutnya kita masuk ke hasil penelitian. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsentrasi total gula 24% merupakan konsentrasi optimal bagi pertumbuhan Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoides dengan produksi etanol 10,2%. Pada penelitian utama dengan sistem batch diperoleh hasil terbaik dengan kadar etanol tertinggi 10,77 atau lebih kurang 1,60%. Pada perlakuan penghentian areasi saat kondisi biomasa maksimum. Lalu untuk hasil terbaik konsentrasi etanolnya tertinggi pada sistem fed batch 12,5 lebih kurang 0,00% yang diperoleh pada perlakuan yang sama dengan sistem batch, yaitu penghentian areasi pada jam ke-30 serta memberi konsentrasi umpan total gula 16%, yang mana hal ini menunjukkan bahwa pada sistem ini substrat yang ditambahkan pada saat proses kultivasi berlangsung dapat dimanfaatkan oleh Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoides untuk pembentukan etanol. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari artikel ini yaitu hidrolisis pati sagu dapat dimanfaatkan sebagai sumber karbon bagi Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoides untuk tumbuh dan memproduksi etanol, baik pada kultivasi batch maupun fed batch. Pada rentan konsentrasi gula awal 18 sampai dengan 36%. Saccharomyces cerevisiae var. ellipsoides tumbuh paling baik pada konsentrasi total gula awal 24% dengan laju pertumbuhan spesifik 0,33 per jam dan kadar etanol 10,2%. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai artikel yang saya bahas hari ini. Jika ada kekurangan mohon maaf karena di sini saya juga masih belajar. Dan terima kasih, selamat siang.